Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muawana dengan NIM 1120101192. Saya dari Prodi Manajemen. Baik, saya di sini akan membahas materi manajemen keuangan tentang pengelolaan surat berharga. Yang dimana surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham atau bukti penyertaan modal. Surat berharga yang dikeluarkan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada surat berharga atau negotiable instrument. Yang kedua, surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Surat berharga atau negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan. Surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimana surat berharga adalah surat pengakuan hutang wesel saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, dan kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjualbelikan. Surat ini sebagai bukti dari bagian pemegangnya atau orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Jenis-jenis surat berharga ada wesel, cek, biliet giro, surat sanggup, promes, commercial paper, konosmen, saham, obligasi, dan sertifikat Bank Indonesia. Secara yuridis, surat berharga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tinggi. Dilihat dari segi fungsinya, ada 3 macam surat berharga, yaitu surat yang bersifat kebendaan. Contohnya seperti konosmen atau bill of lading. Yang kedua, surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan. Contohnya seperti surat saham. Dan yang terakhir ada surat tagihan hutang, yang dimana contohnya ada seperti wesel, cek, surat sanggup, dan lain-lain. Surat berharga juga diatur dalam perundang-undangan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, misalnya terhadap cek, wesel, aksep, dan promes, dan juga perundang-undangan lain untuk surat-surat berharga lainnya. Baik, selanjutnya ada 4 teori yang merupakan kausa yuridis, sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang pertama ada teori kreasi, yang dimana teori kreasi ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya, karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga tersebut. Penandatanganan tersebut, penerbit terikat, meskipun pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula. Yang kedua ada teori kepatutan. Teori ini hampir sama dengan teori kreasi, tetapi dengan pembatasan tertentu. Menurut teori kepatutan ini, penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Akan tetapi, jika pemegang surat berharga tergolong tidak pantas, misalnya seperti surat berharga diperoleh dengan jalan mencuri, maka penerbit surat berharga tidak terikat untuk membayar kepada orang tersebut. Yang ketiga ada teori perjanjian. Menurut teori ini, sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah
karena penerbit telah membuat suatu perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga tersebut, yakni perjanjian untuk membatalnya, termasuk jika surat berharga tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Dan yang keempat ada teori penunjukan, yang menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. Sebelum surat berharga tersebut ditunjukkan kepada penerbit, menurut teori ini keterikatan dari penerbit untuk membayar belum ada. Baik, kembali lagi dengan jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat juga ada beberapa kan. Yang pertama itu ada wesel, yang dimana wesel itu dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah wissel, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah wetsel. Dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah letter de change. Dalam teori sistem hukum Anglo-Saxon untuk wesel ini disebut dengan istilah bill of exchange. Jadi wesel itu merupakan surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut atau tertunjuk. Pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar. Di sini juga ada para pihak yang terlibat dalam suatu wesel. Yang pertama itu ada penarik, tertarik, akseptan, pemegang pertama, pengganti, dan endosan. Yang pertama itu penarik, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah tracker, dalam bahasa Inggris disebut dengan drawer. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerbitkan surat wesel, karena itu disebut juga dengan istilah penerbit. Dan yang kedua itu ada tertarik, dalam bahasa Belanda juga disebut dengan istilah betrokken, dalam bahasa Inggris disebut dengan draw. Yang dimaksudkan adalah pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat wesel. Pihak tertarik ini disebut juga dengan istilah tersangkut. Dan yang ketiga, akseptan, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah acceptan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan acceptor. Yang dimaksudkan adalah pihak yang telah setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar dengan sebelumnya membubuhkan tanda tangannya pada wesel tersebut. Dan keempat, pemegang pertama, yang dimana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah nemer, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan holder. Yang dimaksudkan adalah pihak yang pertama sekali memegang atau menerima wesel tersebut. Dan yang kelima ada pengganti, yang dimana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah genderserde, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan endorse. Yang dimaksudkan adalah pihak yang menerima peralihan surat wesel dari pihak pemegang sebelumnya. Yang keenam ada endosan, yang dimana dalam bahasa Belanda disebut dengan endosan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan endorser. Yang dimaksudkannya itu pihak yang mengalihkan surat wesel kepada pemegang selanjutnya. Wesel juga diatur dalam pasal 100 sampai pasal 173 KUHP Dagang. Pasal 100 KUH Dagang ditentukan syarat wesel sebagai surat berharga. Yang pertama itu ada penyebutan istilah wesel di dalam naskah surat wesel. Dan yang kedua itu perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar atau tersangkut atau tertarik. Yang keempat, penetapan hari bayar atau vervaldag. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Yang keenam, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Yang ketujuh, tanggal dan tempat wesel diterbitkan. Dan yang terakhir, tanda tangan penerbit. Baik, selanjutnya ada konosmen. Sesuai dengan bunyi pasal 504 KUHD, konosmen adalah surat di mana pengangkut atau kapten kapal menerangkan bahwa ia telah menerima sejumlah barang yang tertentu untuk mengangkutnya ke suatu tempat yang tertentu
dan menyerahkannya di sana kepada seseorang yang tertentu atau kepada wakil kuasa ordernya. Segala sesuatu dengan syarat-syarat serta ongkos-ongkos yang tertentu pula. Fungsi konosmen juga ada dua, yang dimana yang pertama sebagai tanda penerimaan sejumlah barang yang tertentu, yang kedua sebagai surat perjanjian pengangkutan. Di sini juga ada hak-hak dari pemilik konosmen. Yang pertama si pengirim sendiri, yang kedua yang membeli barang itu di tempat yang dituju, dan yang ketiga A dan B atau wakilnya, dan yang keempat siapa saja yang memperlihatkan konosmen itu. Konosmen rekta, yang dimana konosmen memakai syarat atau klausul kepada dan tidak kepada wakil atau kuasa atau ordernya. Syarat-syarat dalam konosmen itu ada dua, yang dimana syarat mengenai harga atau ongkos dan syarat-syarat pertanggungan resiko yang mungkin diderita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian atau hati siapapun lah. Terima kasih telah mendengarkan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.